barisan demi membela agama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sangat banyak kepada kita. La tuhsuha. Begitu banyak nikmat Allah sampai kita tak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamaah zuhur rahimahullah. Pada kesempatan ini, barangkali ini adalah pembukaan dari kuliah zuhur, karena sudah kita tunda Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah berkahi. Mudah-mudahan kita juga jemaah mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari kegiatan Masjid Jami'ul Zahid ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk ke depan, khusus Ananda Muqsim Abu Bolon yang berdiri di depan ini, insyaallah khusus akan membahas tentang pendidikan anak di dalam Islam. Kita semua punya anak. Barangkali kita semua adalah orang tua, atau bahkan kita punya cucu dari anak-anak kita. Untuk itu penting sekali kita membahas bagaimana cara, bagaimana metode, bagaimana strategi untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita adalah ahlu sunnah al-wal jamaah yang ada dua sebagai tuntunan kita. Ada ikhtiar, ada tawakal. Tidak cukup hanya berdoa, ya Allah jadikan anakku soleh-soleha ya Allah. Tidak cukup, harus ada ikhtiar, ada usaha. Maka ikhtiar atau usaha ini membutuhkan ilmu pengetahuan, sehingga suksesnya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah tentang menumbuhkan akidah kepada anak-anak kita. Menumbuhkan akidah kepada anak-anak kita. Kenapa saya memakai kata menumbuhkan, bukan menanam? Sebab ternyata setiap orang-orang yang beriman, setiap manusia terlahir ke dunia ini sudah membawa potensi iman. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah di alam arwah. Dan semua menjawab, qalu bala sayyidina, betul ya Allah, engkau Tuhanku. Ternyata ini adalah ayat Al-Quran yang membantah teori tabula rasa yang dikembangkan oleh John Locke. John Locke berkata, setiap manusia terlahir seperti kertas putih. Setiap manusia terlahir kosong seperti kertas putih. Terserah kita mau menuliskan apa di kertas putih yang kosong itu. Ternyata orang Islam, manusia terlahir tidak dalam keadaan kosong. Setiap kita terlahir membawa akidah La ilaha illallah. Akan tetapi potensi akidah yang telah ada dalam diri setiap manusia harus disiram, harus dipupuk, harus dikembangkan, harus betul-betul dijaga. Maka dari itu
Kita akan bahas tentang bagaimana menumbuhkan akidah kepada anak cucu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita penglihatan, Allah kasih kita pemahaman. Ingat, ini adalah urutan nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak lahir. Yang pertama-tama, potensi yang ada pada kita sejak lahir, pada diri anak sejak lahir adalah potensi pendengaran. Dan ahli psikologi Islam membagi klasifikasi perkembangan menurut usianya. Maka Bapak, Ibu yang punya anak, jangan sembarangan mendidik, jangan sembarangan memberikan materi pendidikan. Harus disesuaikan dengan perkembangan psikologi dan umur anak kita. Ingat, Allah pertama-tama mengembangkan potensi pendengaran bagi anak yang baru lahir 0 sampai 2 tahun. Saya ulangi, usia anak 0 sampai 2 tahun, usia anak cucu kita yang berfungsi adalah pendengarannya. Ingat, penglihatannya belum berfungsi secara maksimal, apalagi pemahamannya. Artinya, kalau kita punya anak 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun itu kalau pengalaman saya punya anak 0 sampai 6 bulan, di usia 6 bulan dia sudah mau makan. Kemudian di usia 1 tahun dia sudah mulai bisa beraktivitas dengan kegiatannya sebagai bayi. Kita sedih. Kemarin hari Ahad ada berita yang sangat menyedihkan di Purwodadi, Padang. Ayah membunuh anak usia 18 bulan. Lihat di portal berita, seorang ayah membunuh balita usia 18 bulan karena tak kunjung diam dalam menangis. Menangis, dijeburkan ke bak mandi, ditempelkan ke dinding, kemudian dicekik supaya diam anaknya. Masya Allah, barangkali kita juga pernah mengalami hal ini. Anak tak bisa diam, maka emosi terkuras. Hati-hati jemaah, usia 0 sampai 2 tahun anak tidak membutuhkan teriakan diam kau, dia tak paham perintah diam. Jangan nangis kau, dia tidak paham perintah untuk tidak menangis. Ribut sekali kau, dia tidak membutuhkan seperti itu jemaah. Karena usia 0 sampai 2 tahun yang berfungsi adalah pendengaran. Kalau Bapak Ibu punya anak cucu usia 0 sampai 2 tahun, cara untuk menanamkan tauhid kepada anak cucu seusia ini adalah perdengarkanlah yang baik-baik kepada mereka. Pendengarkan Al-Quran, pendengarkan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau pendengarkan tasbih subhanallah, pendengarkan istighfar astaghfirullah, pendengarkan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau anak 0 sampai 2 tahun menangis, dia akan paham teriakan kita. Tapi kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah dia akan terbentuk menjadi karakter yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, usia 0 sampai 2 tahun adalah salah satu usia yang sangat potensial untuk mencetak dia seperti apa. Lihat bagaimana usia 3 tahun sudah hafal juz amma, usia 4 tahun anak sudah hafal juz 29, usia 5 tahun ada pula anak yang sudah hafal juz 30. Karena apa? Dari 0 sampai 2 tahun setiap saat orang tuanya memperdengarkan Al-Quran, dipasangnya tape recorder, MP3, handphone, Al-Quran 24 jam, sehingga anak betul-betul terbentuk dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, 0 sampai 2 tahun anak yang berfungsi adalah telinganya, maka dia hanya butuh diperdengarkan suara-suara yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua,
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Kemudian setelah berfungsi pendengarannya, barulah berfungsi penglihatannya di usia anak 2-6 tahun. Bapak Ibu punya anak 2-6 tahun, penglihatannya sudah berfungsi, pendengarannya sudah berfungsi. Maka anak usia 2-6 tahun, hati-hati, dia menjadi plagiator. Apa plagiator? Suka mencontoh. Anak 2-6 tahun adalah anak yang suka copy paste. Apa yang dia lihat, dia lakukan. Apa yang dia lihat, dia kerjakan. Apa yang dia saksikan, dia praktekkan. Karena matanya, penglihatannya sudah berfungsi dengan maksimal. Dan anak ibu dan bapak usia 2-6 tahun tidak butuh, tidak terlalu memerlukan teriakan, tetapi memerlukan contoh. Kita tidak perlu menyuruh anak usia 2-6 tahun baca Quran. Tidak perlu. Cukup bapak baca Quran, dia lihat maka dia tiru. Sholat tidak butuh, karena dia butuh bapak sholat, ibu sholat, kakeknya sholat, ayahnya sholat, maka dia akan ikut sholat. Karena usia 2-6 tahun penglihatannya menjadi plagiator, dia menjadi copy paste, copyright. Apa yang dia lihat adalah sebuah kebenaran dan akan dia lakukan. Untuk itu, usia 2-6 tahun anak menjadi plagiator, maka tampakkanlah sebuah amalan-amalan yang baik. Ayahnya baca Quran, insya Allah anaknya juga jadi ahli Al-Quran. Ayah ibunya rajin sholat, insya Allah anaknya juga menjadi ahli sholat, insya Allah. Itu saja dulu yang dapat kita sampaikan karena waktu sangat singkat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.